Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, NIM 3320013, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari resumen mata kuliah Ulumul Quran sesuai RPS semester 1. Yang pertama mengenai pengertian Ulumul Quran. Istilah ulum Al-Quran secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang merupakan bentuk masdar dari kata alima. Ya'lamu yang berarti mengetahui. Quran adalah bentuk masdar dari qoro'ah. Dengan demikian kata Quran berarti bacaan. Kemudian kata ini selanjutnya sebagaimana bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah yang artinya, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 18. Antara lain yang berpendapat demikian adalah Al-Lihyan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, sesuai dengan redaksinya yang memiliki kemukjizatan lafal yang tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai pada surah Al-Anas, dan disampaikan secara mutawir kepada umat Islam, di mana membacanya dinilai sebagai ibadah. Kemudian yang kedua mengenai urgensi ulumul Quran, bahwa ilmu ini merupakan neraca yang akurat yang dipergunakan musafir untuk memahami firman Allah dan mencegahnya secara umum untuk melakukan kesalahan dan kedangkalan dalam tasfir. Ulumul Quran berkaitan erat dengan ilmu tafsir, di mana seseorang tidak mungkin dapat menafsirkan Al-Quran dengan benar tanpa mempelajari ulumul Al-Quran. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui arti-arti untayan kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan makna-maknanya dan hal-hal yang samar, dan mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakan tuntutannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kajian tasawuf dan psikoterapi, dengan menguasai ulumul Quran, seseorang sufi atau psikoterapis akan mampu menghubungkan Al-Quran dengan kajian yang digelutinya. Seseorang sufi atau psikoterapis akan membutuhkan landasan yang kuat dengan menjalankan aktivitas mereka. Oleh karena itu, penguasaan ulumul Quran ini akan sangat membantu bagi seorang sufi atau psikoterapis untuk menggali dasar-dasar Al-Quran yang dapat dijadikan pegangan. Kemudian yang ketiga mengenai sejarah perkembangan ulumul Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan Abu Bakar pada tahun 12-13 Hijriah dan Umar pada kurun waktu 12-23 Hijriah, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, di mana orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Pada saat itu, Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegangan pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Utsman dalam memproduksi naskah Al-Quran berarti beliau telah meletakkan dasar ilmu rasem Al-Quran. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali
untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Usaha yang dilakukan oleh ahli tersebut dipandang sebagai peletakan dasar ilmu i'rab Al-Quran. Pada abad kedua Hijriah, upaya pembukuan ulumul Al-Quran mulai dilakukan. Namun, pada masa ini, perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Pada abad ketiga Hijriah, muncullah Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih, ditulis dengan rumusan yang baik, dan memuat i'rab dan kajian pendapat. Pada abad keempat Hijriah, lahir beberapa kitab ulumul Al-Quran, seperti Ajaib Ulumul Quran, karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Qasim Al-Anbari. Dalam kitab ini dibahas tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, penulisan mushaf, jumlah surah, ayat, dan kata dalam Al-Quran.